ServiceNow adalah perusahaan teknologi yang bergerak di bidang cloud-based digital workflow platform, membantu organisasi mengotomatisasi proses bisnis, meningkatkan efisiensi operasional, dan memberikan pengalaman lebih baik bagi karyawan maupun pelanggan. Saham ServiceNow sejak awal tahun 2025 mengalami tekanan bukan karena bisnisnya memburuk, melainkan karena ekspektasi pasar yang terlalu tinggi. Perusahaan sebenarnya masih mencatat pertumbuhan pendapatan yang solid, lebih dari 20% dibanding tahun sebelumnya, dan tetap menunjukkan profitabilitas yang sehat. Namun, bagi investor yang sudah menaruh harapan besar pada valuasi tinggi ServiceNow, hasil tersebut dianggap biasa saja. Selain itu, langkah agresif perusahaan dalam membeli startup berbasis AI dan keamanan cyber menimbulkan kekhawatiran baru. Biaya akuisisi yang besar bisa menekan margin keuntungan dalam jangka pendek, sementara manfaat nyata dari integrasi teknologi tersebut belum sepenuhnya terlihat. ServiceNow didirikan pada tahun 2004 dan berbasis di Santa Clara, California. Perusahaan ini bergerak di industri enterprise software dan layanan cloud, dengan model bisnis berbasis software as a service, SaaS. Fokus utama ServiceNow adalah menyediakan solusi workflow automation yang membantu perusahaan menggantikan proses manual dengan sistem digital yang lebih efisien, sehingga operasional menjadi lebih cepat, terintegrasi, dan mudah dikelola. Produk utama ServiceNow antara lain: fungsi mengotomatisasi layanan teknologi informasi di perusahaan, misalnya penanganan tiket masalah, permintaan perangkat lunak, atau perbaikan sistem. Manfaat: mengurangi pekerjaan manual, tim IT, mempercepat penyelesaian masalah, dan meningkatkan kepuasan karyawan. Contoh, jika komputer karyawan bermasalah, sistem otomatis membuat tiket, mengarahkan ke teknisi yang tepat, dan melacak progres hingga selesai. Sistem ini berfungsi membantu perusahaan memberikan layanan pelanggan yang lebih cepat dan konsisten. Pelanggan tidak perlu menunggu lama karena sistem otomatis mengarahkan masalah ke tim yang relevan. Contoh, jika ada keluhan pelanggan, sistem langsung menghubungkan ke agen yang sesuai, menyediakan riwayat interaksi, dan memberi solusi lebih cepat. Sistem ini berfungsi mempermudah proses internal karyawan, seperti onboarding, permintaan cuti, atau penggantian dokumen. Dampaknya mengurangi birokrasi pada bagian human resource, membuat pengalaman karyawan lebih lancar. Contoh, karyawan baru bisa mengakses portal onboarding digital, mengisi dokumen, dan mendapatkan akses sistem tanpa harus bolak-balik ke bagian human resource. Sistem ini berfungsi mempercepat respons terhadap ancaman cyber dengan otomatisasi deteksi dan penanganan insiden. Manfaatnya, mengurangi risiko kebocoran data dan mempercepat investigasi keamanan. Contoh, jika ada serangan malware, sistem otomatis memberi peringatan, mengisolasi perangkat yang terinfeksi, dan mengarahkan tim keamanan untuk menindaklanjuti. Sistem ini menjadi inti dari semua solusi ServiceNow, memungkinkan integrasi lintas sistem dan aplikasi. Manfaatnya, semua layanan, IT, human resource, customer service, security, bisa berjalan di satu platform terhubung. Contoh, perusahaan bisa menghubungkan sistem human resource dengan information technology service management, sehingga ketika karyawan baru masuk, otomatis dibuatkan akun email, akses aplikasi, dan perangkat kerja. Sekarang kita akan melihat sebagian kecil dari rasio keuangan ServiceNow Fiscal Year 2025 dan 2024. Di Fiscal Year 2024, gross margin ServiceNow berada di 79,18%. Sementara di Fiscal Year 2025, turun menjadi 77,53%. Penurunan ini menunjukkan adanya tekanan biaya, terutama dari ekspansi besar-besaran ke AI dan akuisisi startup keamanan cyber. Bayangkan sebuah toko yang tetap ramai pembeli, tapi biaya operasional naik, sehingga keuntungan per transaksi sedikit berkurang.
Meski turun, margin di atas 75% masih tergolong sangat sehat untuk standar SaaS. Selanjutnya kita lihat ROIC, yaitu seberapa efisien perusahaan menggunakan modal untuk menghasilkan keuntungan. Fiskal year 2024, 10,09%. Fiskal year 2025, 10,40%. Ada kenaikan tipis, tapi penting. Artinya, investasi yang dilakukan ServiceNow mulai memberikan hasil. Mereka agresif membeli startup AI dan security, dan angka ini menunjukkan investasi tersebut mulai menciptakan nilai. Jadi meski margin kotor turun, efisiensi modal justru membaik. Sekarang kita masuk ke arus kas bebas dibanding penjualan. Fiskal year 2024, tercatat 31,33%. Fiskal year 2025, tercatat 33,89%. Rasio ini naik, yang berarti ServiceNow semakin kuat menghasilkan kas bebas dari penjualannya. Dari setiap $100 penjualan, perusahaan bisa menyisihkan hampir $34 sebagai kas bebas. Ini sangat penting. Karena kas bebas memberi fleksibilitas, bisa dipakai untuk buyback saham, akuisisi, atau memperkuat neraca keuangan. Berikutnya kita lihat kemampuan membayar bunga utang. Fiskal year 2024, tercatat 4,1 kali. Fiskal year 2025, tercatat 4,3 kali. Artinya, laba operasi ServiceNow mampu menutup beban bunga lebih dari 4 kali lipat. Ini menandakan struktur keuangan yang sehat, risiko gagal bayar bunga sangat rendah. Dengan interest coverage di atas 4 kali, investor bisa merasa aman bahwa utang perusahaan masih terkendali. Harga saham ServiceNow sudah terkoreksi lebih dari 50% dari level tertingginya di $239,62 dan sekarang berada di harga $117,01. Sekarang kita melihat posisi harga saham ServiceNow. Harga saham ServiceNow saat ini di bawah fair value dan cenderung under value. Katalis positif ServiceNow berasal dari kombinasi pertumbuhan pesanan berulang, adopsi AI, retensi pelanggan tinggi, arus kas bebas kuat. Jika faktor-faktor ini terrealisasi, harga saham ServiceNow berpotensi rebound dari tekanan valuasi saat ini. Risiko utama saham ServiceNow meliputi tekanan margin akibat biaya ekspansi, potensi perlambatan pertumbuhan pendapatan, dan risiko keamanan cyber dari adopsi AI dan cloud. ServiceNow saat ini berada dalam posisi fundamental yang solid meskipun harga sahamnya sudah terkoreksi lebih dari 50% dari puncaknya. Dengan koreksi harga yang dalam, saham ini bisa dikatakan undervalue secara relatif. Risiko tetap ada, terutama dari penurunan margin dan perlambatan pertumbuhan, namun katalis positif seperti adopsi AI, loyalitas pelanggan yang tinggi, serta arus kas bebas yang kuat memberi alasan bahwa ServiceNow masih punya prospek untuk jangka panjang. Jika Anda ada usul tentang saham apa yang akan dibahas, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.